Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatin Najah karangan Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i, Mukalla Hadramaut Yaman. Kini kita masuk di pembahasan Kitabut Thaharah. Pembahasan daripada Kitabut Thaharah, bab Thaharah, bersesuci. Bab yang pertama atau pasal yang pertama di dalam kitab ini itu adalah alamatul bulugh, yaitu adalah tanda-tanda orang itu sudah dikatakan masuk ke umur baligh, dikatakan sudah baligh. Alamatul bulughi thalathun, seperti yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, tanda-tanda orang itu, anak itu sudah baligh, itu tandanya ada 3. Nah, akan tetapi sebelum kita bahas sebelum kita bahas tanda-tanda baligh, alangkah baiknya kita akan memahami sedikit kenapa kok ada batasan baligh. Kenapa kok seseorang itu harus mengetahui hal yang seperti ini? Ya, karena apabila seseorang itu sudah masuk ke masa baligh, orang atau anak tersebut itu akan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu syaratnya dia harus baligh, masuk umur baligh, atau berakal dan juga berakal, dan salimul hawas, selamat anggota panca inderanya. Ya, selamat panca inderanya, matanya, penglihatannya, pendengarannya, mulutnya. Wa balagat dakwah, sampai kepada dia dakwah. Ya, artinya dia bukan orang yang tinggal di pelosok. Nah, itu haddul mukallaf. Definisi atau batasan orang yang sudah mukallaf. Nah, kemudian apabila seseorang itu sudah mukallaf, baru dia yukhatib bihi syara'. Maka syariat sudah memberikan hukuman kepada dia, mewajibkan kepada dia tanggungan-tanggungan. Jadi kalau sholat, maka wajib dia untuk melakukan sholat. Puasa Ramadan, wajib dia melakukan puasa Ramadan. Itu semua wajib dia lakukan apabila dia sudah baligh. Nah, kemudian apakah sebelum baligh, sebelum masuk umur baligh, ya, apakah wajib? Tetap masih diwajibkan. Akan tetapi dia tidak dihukum, tidak diadab, tidak mendapatkan dosa apabila meninggalkannya, sebagai latihan. Yaitu kapan masa-masa ini mulai dianjurkan? Masa-masa ini dianjurkan ketika seorang anak sudah masuk kepada sinut tamyiz, umur tamyiz. Jadi dia sudah bisa dikatakan tamyiz, dari kata mayyaza yumayyizu tamyizan, membedakan antara yang benar yang salah, membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa makan sendiri, ya, an yakula wahda wa yashrabu wahda wa yastanji wahda, itu seperti yang disebutkan dalam kitab. Yaitu apabila seorang anak sudah masuk, dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, maka dia sudah tamyiz. Artinya kalau seseorang anak sudah masuk ke haddut tamyiz, sudah tamyiz, maka wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan dia di dalam beribadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, baik meninggalkan perkara-perkara yang haram ataupun meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Karena sudah disebutkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sudah bersabda, muru auladakum bis salati fis sab'. Ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Ya. Perintahkanlah anak-anakmu itu ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi rata-rata anak yang sudah berumur tamyiz, itu ketika dia umur 7 tahun. Ya, umur tahun dia sudah tamyiz. Maka perintahlah, suruh sholat, suruh puasa, suruh sedekah, perkara sunnah, suruh melakukan ibadah-ibadah yang lain, meninggalkan perkara-perkara yang haram, makan berdiri, ya, yang makruh, ataupun meninggalkan perkara-perkara yang haram, aurat mulai ditutup, laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi umur 7 sudah diperintahkan. Coba dihukum juga, ya, dihukum. Tapi hukumannya bukan pakai pukulan, dinasehati, dimarahi, ditegur, tapi nggak marah yang berlebihan. Kemudian apa lanjut kata
hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Tapi pukullah mereka ketika mereka meninggalkannya sedangkan mereka umurnya sudah 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, pukullah. Tapi pukulannya seperti yang disebutkan dalam kitab dan kata para ulama, dharbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, ya, yang enggak melukai, cukup pakai siwak. Bahkan ulama sampai menyebutkan pakai siwak. Cukup pakai siwak itu sudah menjadi teguran bagi anak itu agar dia mau melakukan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Wa farriqu bainahum fil madhaji, pisahlah anak-anak kalian fil madhaji ketika di tempat tidur. Sudah jangan kumpul lagi sama orang tuanya. Siapkan kamar sendiri buat anak sehingga anak itu bisa mulai mandiri dan merasa besar umur 10 tahun sehingga dia juga akan merasa dirinya akan mendekati umur-umur balik sehingga dia akan melakukan ketaatan, kewajiban dan menghindari hal-hal yang haram. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin.